Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deska Talangamin dari kelas AMPA MP2. Baiklah, saya akan membaca dan menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama yaitu menjual posisi dalam menutup negosiasi. Pelaku tawar-menawar yang distributif, yang efektif harus adanya pemahaman. Proses posisi itu terjadi apa penting itu pengawasan yang sikap terbukti. Perubahan posisi biasa disertai dengan adanya informasi yang berkaitan dengan nilai negosiasi. Yang kedua, memilih menutup negosiasi dengan pertimbangan. Ya, di sini orang harus membuat komitmen karena komitmen negosiator harus banyak dengan adanya pertimbangan yang muncul dalam negosiasi. Yang ketiga itu cara memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. Yang pertama itu memberikan penjelasan yang berbentuk seperti sugesti tentang manfaat produk yang orang tawar. Jadi orang harus memberikan penjelasan yang berbentuk seperti sugesti itu bagaimana orang produk ini DP manfaat dan yang orang tawar dang. Yang kedua, orang harus meyakinkan calon pelanggan kalau produk yang orang tawar itu berkualitas baik dan DP harga bersaing. Jadi, yang kedua itu orang harus ada keyakinan dang. Kalau orang produk itu dang, DP kualitas itu sangat bagus dengan DP harga itu bersaing dengan yang lain. Ketiga, orang harus tahu dan kenal itu tipe calon pelanggan antara lain. Pertama, calon pelanggan yang banyak bicara. Jadi, orang harus tahu dong itu calon pelanggan. Ada yang banyak bercerita begitu. Tipe rupa ini adalah senantiasa mengarahkan pembicaraan pada pembeli. Jadi, di sini kalau dapat pelanggan yang banyak bicara itu otomatis dia bercerita dong dengan si penjual itu dong. Baru kalau so jadi itu kesepakatan langsung orang mengemas itu produk. Baru calon pelanggan yang tahu segalanya. Di sini ada juga calon pelanggan yang tahu segalanya, artinya cara motivasi tipe ini nyendak perlu mau bantah biar apa yang orang tahu nyendak semua itu betul. Jadi orang ndak usah kuat dan ndak usah baku ambil begitu biar orang tahu apa itu dia, jadi orang boleh baku ambil Deng kasih penjelasan dengan tepat dan bijaksana supaya mengarah pada jadi di sini harus kasih penjelasan yang tepat dengan jelas dan bijaksana dan supaya tuh boleh mau capai kalau kesepakatan. Jadi kalau orangnya tidak ada penjelasan dan tidak ada kebijakan, berarti tidak ada itu kesepakatan. Baru calon pelanggan yang dapat menuturkan, yang tidak dapat menuturkan. Jadi di arti sini penjual mesti usahakan mengarah perhatiannya dengan membantunya mengambil keputusan. Jadi di sini penjual harus membantu dan dari perhatian formo jual tuh dia dan mengambil keputusan. Kalau selesai jual, kasih tunjuk tuh berbagai barang-barang, langsung kasih pindah itu barang-barang. Jadi selesai orang kasih tunjuk tuh barang-barang orang calon pelanggan ini, orang harus kasih simpang, orang singkirkan tuh orang barang-barang yang ada supaya yang menarik perhatian, supaya itu perhatikan di persempit dan mempermudah ambil itu keputusan supaya bisa mempersempitkan tuh perhatian dengan mudah ambil keputusan yang ada. Baru calon pelanggan yang teliti. Di sini calon pelanggan yang teliti artinya tuh pelanggan yang dia bisa tahu sampai dalam-dalam yang begitu. Penjual harus kasih penjelasan yang baik dan lengkap itu produk yang ditawarkan harus melayani dengan penuh sabar. Jadi penjual itu di sini harus kasih penjelasan yang baik dan lengkap. Itu produk yang ditawarkan harus melayani dengan penuh sabar. Otomatis tuh penjual itu harus ada sabar. Kalau nyendak sabar kan pasti tuh sebagai pelanggan biasanya lari begitu.
setiap penjelasan arahnya menuju kesepakatan bersama. Jadi setiap apa yang orang udah jelaskan dengan baik-baik, dengan sabar, pasti orang bisa mau capai itu kesepakatan itu secara bersama-sama dang. Baru pertanyaan nomor 4, menyelesaikan sengketa dalam negosiasi, yaitu pada negosiasi itu pihak yang bersengketa bersama secara pribadi mesti saling berhadapan antara satu dengan yang lain. Jadi di sini pada negosiasi itu pihak yang bersengketa datang bersama secara pribadi mesti saling maku tatap muka begitu dengan antara satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan negosiator sebagai pihak yang ketiga, netral. Peran dengan fungsi negosiator itu membuat para pihak yang dorong sengketakan itu penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam negosiasi adalah kompromis atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari itu kompromi, negosiator itu mesti mengingatkan jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Jadi sebagai negosiator itu harus mengingatkan bahwa jangan ada salah satu pihak mau cari tuh DP kemenangan. Baru keempat itu menutup negosiasi. Menutup negosiasi itu jadi bagian yang tidak kalah penting dalam negosiasi Dalam menutup negosiasi dapat atas permintaan negosiator atau klien. Pas bernegosiasi antara orang dan klien sama-sama pihak yang penting. Tapi orang harus ingat dalam menutup negosiasi ini. Jadi di sini orang menutup itu negosiasi itu menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam negosiasi. Orang dan klien itu harus sama-sama pihak yang penting Tapi kalau itu perjanjian itu dapat menghasilkan sesuatu yang ada DP manfaat untuk keduanya. Jadi kalau orang dah bikin perjanjian, terus perjanjian itu menghasilkan manfaat, yang untung itu kedua pihak yang ada. Penutupan tanpa suatu keputusan yang jelas berarti negosiasi itu tidak ada DP arti. Jadi orang kalau mau tutup tuh negosiasi terus orang pakai nyenda jelas begitu dengan yang baik-baik, berarti itu cuma sia-siakan dapat negosiasinya. Maksudnya nyenda ada DP arti. Orang udah lakukan tuh dia habis itu ada DPR. Karena itu diperlukan itu ungkapan yang memang dapat mewakili itu keputusan. Jadi orang harus diperlukan itu adanya ungkapan yang dapat mewakili itu keputusan kesepakatan. Jadi orang harus bersama-sama pakai itu istilah yang pernah orang dengar begitu. Itu sangat dukung itu penutupan negosiasi. Misalnya penutupan menggunakan jadi atau batal. Terus ada juga melakukan komunikasi yang jelas. Nah, di sini orang kalau mau bikin komunikasi yang jelas, orang kalau bagus-bagusin orang pelanggan begitu, orang bikin komunikasi yang bagus, bisa tercapai tahap closing yang efektif dalam negosiasi. Dengan menggunakan tahapan closing, memang ada komunikasi yang muncul antara orang dan klien. Bukan cuma di tahap negosiasi juga yang orang harus bikin, tapi komunikasi yang baik juga kita lakukan komunikasi dengan baik dan jelas. Jadi orang harus membuat di dalam suatu negosiasi itu DP komunikasi itu sangat bagus, baik dan jelas. Yang baik juga kita lakukan komunikasi dengan tidak membingungkan orang lain begitu. Kedua itu selalu tersenyum. Nah, di sini dibilang selalu tersenyum. Berikut ini untuk tahapan negosiasi ini orang harus senyum sebelum orang senyum dulu, karena
dalam ini orang bisa suka melihat senyum yang mengembang dari orang lain yang dipandang yang orang pandang akan. Baru lakukan kontak mata. Jadi di sini dia bilang dalam melakukan komunikasi orang harus bikin tunjuk itu antusiasme dan semangat. Jadi orang di sini lakukan untuk kontak mata. Tuh supaya orang dengan negosiasi itu bisa ini negosiator itu bisa ada kerjasama begitu dengan DP rasa itu bisa bilang nyaman lantaran ada DP masih ada DP hubungan begitu. Keempat, tetap percaya diri. Proses negosiasi memang tidak menjamin bisa capai kata sepakat atau deal dengan. Jadi orang kalau mau bikin tuh negosiasi itu harus adanya percaya diri. Kalau orang yang ada percaya diri sama dengan enggak juga. Sama dengan bagaimana kalau orang mau bikin negosiasi kok yang ada percaya diri ya mungkin kalau yang ada kepercayaan diri itu orang boleh orang boleh mau maju begitu formu negosiasi baru berikan sedikit humor. Di sini orang harus berikan DP humor. Tidak perlu mau tegang-tegang dan orang mau apa. Orang di sini harus menciptakan suasana yang nyaman yang mampu membuat proses closing ini berlangsung dengan baik pada negosiasi dan efektif dengan memberikan humor. Humor ini memang menciptakan situasi yang mencair agar semua dalam negosiasi ini bisa berjalan dengan baik dan tidak kurang apa-apa. Dengan tidak tegang begitu DP. Ini baru pandai bergaul. Kalau di sini ada juga sambungan nomor 3 ini, pandai bergaul. Seorang negosiator itu mesti pandai bergaul dengan siapa saja dan nyanda membedakan golongan dan kelas. Jadi seorang negosiator itu dia harus pintar bergaul, nyanda mau pilih ngana ini kelas ini, ngana ini seorang ini dengan golongan ini supaya tuh kegiatan negosiasi itu boleh berjalan dengan lancar karena kalau itu negosiator itu kegiatan negosiasi supaya boleh tuh mau dapat pengalaman dari sini dengan adanya bergaul dengan negosiator bergaul ini bisa menambahkan banyak pengalaman dengan pengetahuan yang berguna sebagai bahan negosiasi. Di sini kalau orang bergaul dengan orang-orang yang tidak mau pilih-pilih, orang boleh mau dapat banyak pengalaman baku berbagi pengalaman begitu dalam negosiasi. Begitu juga menambahkan pengetahuan. Kalau orang bergaul dengan orang, pasti orang bisa bantu mau kasih. Kalau orang ada yang orang yang dapat, pasti orang boleh mau kasih tuh DP pengetahuan yang lain jadi orang boleh mau pilih-pilih orang begitu kalau mau melakukan tuh negosiasi karena kalau orang pilih begitu orang yang tidak mau maju dengan yang bisa negosiasi begitu. Terus selain dapat pengalaman di samping itu juga negosiator mengenai berbagai macam karakter manusia. Di sini dibilang negosiator juga harus harus tahu berbagai macam karakter karakter manusia yang pasti itu berbeda-beda tidak ada yang sama. Jadi seorang negosiator itu wajib dia tahu tuh karakter manusia yang orang lain bagaimana yang berbeda dengan yang lain yang berguna sekali untuk negosiator mengeluarkan diri dengan orang lain. Jadi seorang negosiator itu kalau dia mau bergaul dengan orang lain itu dia harus tahu bagaimana orang lain itu karakter. Jangan dia samakan dia dengan DP orang lain itu karakter
sama dengan dia pe karakter, dengan tuh negosiator itu pe karakter dang. Sikap inilah yang dapat melancarkan proses negosiator yang dijalankan. Nah, baru memiliki toleransi. Jadi begini, sifat toleran itu sangat dibutuhkan untuk dapat menahan terhadap rasa dengan pendirian yang bertentangan. Jadi, sikap toleran ini dia adanya toleransi, orang boleh mau berjalan dengan bagus dang. Kalau katu yang lain katu nyanda ada toleran, kalau katu mau negosiator katu punya negosiasinya ndak ada toleran, pasti tuh negosiasi itu nyanda mau berjalan dengan bagus dang toh. Dengan mempermudah DP diri supaya memudah untuk menguasai diri, nyanda ada emosi ya. Berarti begini, dia kalau ada toleran begitu, orang boleh nyanda ada emosional dan orang boleh menguasai orang pe diri sendiri dan begitu. Karena orang ada toleran, orang boleh baku hargai dengan orang lain begitu. Bernegosiasi dapat berjalan yang lancar, kemampuan yang berhubungan dengan sifat atau karakter kepribadian. Terus orang kemampuan yang berhubungan dengan sifat atau karakter atau kepribadian itu, kepribadian negosiator juga di sini juga dibilang ada berhubungan dengan sifat, karakter dan kepribadian. Jadi dalam bernegosiasi ini, kalau orang sifat, karakter, dan kepribadian bagus itu memang sangat penting sekali, Jang. Bagaimana kalau orang bikin negosiasi kalau orang sifat dan karakter itu nenda bagus, pasti itu orang negosiasi dengan dengan orang lain itu ndak mau berjalan dengan bagus dang, lantaran orang sifat, karakter dan kepribadian yang orang miliki itu sangat ndak bagus. Baru ada juga berhubungan dengan pengetahuan. Ini orang berhubungan dengan pengetahuan ini sama yang tadi kita bilang, kalau berhubungan dengan pengetahuan ini kayak orang dapat itu pengetahuan ini yang jadi kalau orang mau tutup negosiasi itu sangat penting, bagian yang tidak kalah penting dalam bernegosiasi. DP penutup negosiasi itu atas permintaan negosiator atau karena clean. Pas bernegosiasi antara orang dan clean sama-sama pihak yang penting, tapi orang harus ingat dalam menutup negosiasi orang perlu itu kata atau istilah yang jelas untuk menyatakan kalau itu perjanjian itu dapat menghasilkan. Jadi orang harus tahu DP pernyataan itu kalau perjanjian itu dapat menghasilkan atau tidak. Dia yang harus dapat lihat DP manfaat untuk keduanya. Jadi kedua-duanya itu harus ada DP manfaat. Terus setelah itu penutupan tanpa suatu keputusan. Nah, itu yang tadi itu kita bilang keputusan tanpa suatu manfaat sama dengan yang bikin tuh negosiasi. Terus nyatakan itu perjanjian itu dapat menghasilkan suatu manfaat yang ada supaya bisa berarti. Nah, sebelum tutup juga orang harus bikin suasana yang bagus, yang menyenangkan dong, agar tuh orang pas mau closing tuh negosiasi orang bisa terus, karena kalau orang ada senyum orang bisa mencairkan suasana yang ada, biar orang dapat marah-marah begitu kan orang bikin orang mencairkan tuh suasana, orang jaga itu orang boleh mau bikin boleh mau kasih lihat orang bagaimana
dengan cara mencairkan suasana. Dengan orang harus lakukan untuk komunikasi